Jadi kalau misalkan ada dosen dari perguruan tinggi A pindah home base ke perguruan tinggi B, maka yang dilihat adalah TMT dari Javung pertamanya saat di perguruan tinggi A, seperti itu. Nah, apakah di perguruan tinggi B baru 1 semester, 1 tahun, itu tetap bisa ikut dalam Serdos, seperti itu. Nah, kemudian ada dokumen kepangkatan in-passing kemudian Javung minimal AA. Nah, ini yang mungkin dengan tahun 2020 syarat menjadi eligible, tapi ini baru tahapan awal Bapak Ibu untuk Serdos Smart ini. Jadi kalau misalkan perlu diperhatikan, nanti Bapak Ibu silahkan dicek khususnya di PSDPTU, itu ada menu data belum tersertifikasi, mungkin nanti teknisnya dijelaskan oleh Mas Mahendra. Di situ ada data paling kiri hingga paling kanan. Nah, itulah yang perlu dilengkapi seperti masa kerja minimal 2 tahun, kemudian pangkat in-passing Javung minimal asisten ahli. Nah, ketika dari ujung kiri sampai ujung kanan sudah hijau semua, datanya akan masuk ke dalam daftar nominasi. Nah, di daftar nominasi ini ada peran PSDPTU gitu ya, untuk mengupload lembar BKD, pengesahan BKD, kemudian ada TKBI, TKDA harus memenuhi passing grade, begitu juga dengan memiliki sertifikat pekerja A. Nah, jika 4 komponen ini terpenuhi, ya nanti akan pindah datanya ke data eligible. Nah, ketika dia akan mengikuti Serda itu, kita tarik datanya sesuai data eligible saat pembukaan periode Serdos. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu. Untuk proses dari belum tersertifikasi hingga menjadi nominasi itu dapat dilakukan kapan saja pembaruan datanya. Karena terkait dengan data belum tersertifikasi, misalkan ada jabatan fungsionalnya belum diupdate, kemudian misalkan TMT-nya masih default 1 Januari 1970, maka dosen perlu melakukan perubahan data dosen. Nah, perubahan, ya mudah-mudahan ini sudah familiar bagi Bapak Ibu, bahwa perubahan data dosen terkait dengan riwayat kepangkatan, riwayat pendidikan, kemudian in-passing, riwayat sertifikasi, ini dilakukan oleh dosen melalui aplikasi Sister, gitu ya, Sister PT, gitu ya. Nah, yang perlu dipahami bahwa ajuan ini perlu diklik ajukan, dilakukan sinkronisasi untuk dilakukan validasi, sehingga yang perlu dipahami juga ada butuh waktu untuk validasi. Nah, di sini kami sampaikan bahwa validator, ya, jadi agar jelas, kalau untuk PTS itu validasinya dilakukan oleh LLDikti, kalau PTN dan PT Mitra Akademik itu dilakukan oleh Dikti-Ristek, gitu ya, di Direktorat Sumber Daya. Kemudian kalau PT Vokasi itu dilakukan oleh Diksi. Nah, khusus untuk Poltekkes itu ada Pokja dari Kemenkes. Jadi kami selaku di bagian karir pendidik ini hanya terkait dengan pelaksanaan Serdos Bapak Ibu, terkait dengan validasi perubahan data, pihak-pihak inilah yang berwenang, seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, biasanya saya arahkan ke sini seperti itu. Jadi mohon diperhatikan bahwa validatornya adalah ini, termasuk juga kalau misalkan ada status keaktifan dosen dari misalkan dari statusnya tugas belajar mau diaktifkan kembali, gitu ya, atau dari sebelumnya aktif kemudian mau diubah ke tugas belajar, karena ini nanti mempengaruhi ketika penilaian khususnya mahasiswa, penilaian persepsional oleh mahasiswa. Nah, untuk merubah status keaktifan ataupun merubah TMMD itu dilakukan di PDDikti. Nah, yang berhak untuk mengubah datanya atau mengajukan usulannya adalah admin PT, seperti itu. Nah, data-data ini perubahannya bisa dilakukan kapan saja dan memerlukan waktu validasi. Nah, ketika data-data tersebut sudah oke, maka dosen akan masuk datanya ke nominasi. Nah, di sini perlu diupload dokumen BKD yang dilakukan oleh PSDPTU. Kemudian dokumen TKB, TKDA akan dicek apakah nilainya memenuhi passing grade atau tidak. Kemudian akan dicek apakah memiliki sertifikat pekerti atau AA, seperti itu. Nah, mulai tahun 2021 yang perlu kami sampaikan bahwa setiap perguruan tinggi adalah sebagai PSDPTU atau Panitia Sertifikasi Dosen. Sebelumnya ketentuannya adalah perguruan tinggi dapat menjadi PSDPTU jika minimal terdapat 5 dosen yang eligible.
Tapi mulai tahun 2021 dirubah jadi penanggung jawab Serdos untuk tiap perguruan tinggi itu diserahkan ke perguruan tinggi. Nah, peran LLDikti adalah membantu untuk memonitoring apakah sudah apa namanya bisa monitoring datanya atau membantu menyampaikan kalau misalkan ada permasalahan di PSTPTU seperti itu. Ya, jadi di sini yang perlu disampaikan bahwa mulai tahun 2021 ini tiap perguruan tinggi adalah sebagai PSDPTU. Nah, peran PSDPTU diantaranya adalah upload lembar pengesahan BKD. Ya, jadi Bapak Ibu untuk upload lembar pengesahan BKD, di sini juga saya tekankan dapat dilakukan kapan saja tanpa menunggu pembukaan periode Serdos. Karena kalau periode Serdos sudah dibuka, ya otomatis dosen tersebut nggak bisa ikut di gelombang yang dibuka tersebut. Jadi harus menunggu gelombang berikutnya, gitu ya. Nah, untuk saat ini fasilitasnya adalah upload manual. Jadi katakanlah upload manual ini hingga pelaksanaan Serdos tahun 2022. Baru nanti di tahun 2023 itu adalah berdasarkan data pada hasil BKD Sister gitu. Jadi tolong dipisahkan untuk Serdos 2021 dan 2022 itu adalah cukup diupload lembar pengesahan BKD. Ya, cukup diupload lembar pengesahan BKD gitu ya. Apakah dinilai oleh asesor atau tidak itu kami tidak memperhatikan. Yang terpenting adalah apa namanya ada pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat fakultas seperti itu ya. Jadi itu perlu dilakukan dan diupload. Nah, di sini kalau kita perhatikan di data kami itu ada sekitar 11 ribuan yang masuk nominasi, tapi hanya 1.500-an yang statusnya memenuhi BKD. Jadi kami harap perguruan tinggi agar segera mengupload lembar pengesahan BKD ini, gitu ya. Ya minimal ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi setingkat fakultas seperti itu. Nah, baru nanti di tahun 2023 itu ada kaitannya dengan pelaporan BKD yang ada di Sister seperti itu. Jadi PSTPTU tidak perlu mengupload lembar pengesahannya lagi, tinggal kami baca saja datanya. Tapi untuk upload manual ini adalah untuk Serdos 2021 dan 2022. Ya, jadi pemahaman ini yang harus diperhatikan oleh PSTPTU bahwa Serdos 2021 dan 2022 cukup upload lembar pengesahan BKD. Terkait dengan teknis di perguruan tingginya seperti apa, itu kami tidak melihat seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan data dokumen TKBI dan TKDA, yang di sini perlu dipahami juga bahwa Dikti telah menetapkan sejumlah perguruan tinggi atau lembaga yang menyelenggarakan TKBI TKDA yang diakui. Nah, jadi terhitung 11 Agustus 2021 gitu ya, terkait dengan data dan sertifikatnya itu dilaporkan oleh penyelenggara. Jadi dosen tinggal menunggu saja datanya. Namun kalau misalkan tes sebelum 11 Agustus 2021 itu perlu dilakukan upload manual. Sehingga kalau kita lihat menu-menu pilihan tes yang apa namanya yang ada di Sister PT itu hanya untuk tes yang diakui, katakanlah saat lembaga-lembaganya itu kami rilis di tahun 2020 seperti itu. Jadi kami berikan apa namanya toleransi untuk hasil tes yang telah diperoleh dari lembaga-lembaga yang diakui sesuai dengan lembaga yang diakui pada saat Serdos 2020 itu tetap kami akui. Namun batasannya adalah sebelum 11 Agustus 2021 seperti itu. Begitu juga dengan data dan dokumen pekerti AA untuk apa namanya tanggal sertifikat mulai 11 Juli 2021 itu dilaporkan oleh penyelenggara. Namun kalau misalkan Bapak Ibu telah ikut pekerti AA, tanggal sertifikatnya sebelum 11 Juli 2021 itu perlu diupload manual gitu ya. Dan ini perlu verifikasi oleh Dikti seperti itu. Jadi ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika seluruh komponen dari poin 1 sampai 8 sudah terpenuhi, maka dosen tersebut adalah eligible, tinggal menunggu pembukaan periode Serdos. Nah, katakanlah di tahapan Serdos 2020 mulai 2021 ini ada 3 tahapan, T1, T2, T3. Jadi T1 sebenarnya
cukup menarik data yang sudah eligible tadi. Selanjutnya kita langsung masuk ke tahapan T2, yaitu terkait dengan penilaian persepsional, penyusunan dokumen PDD UKT-PT, dan pengajuan untuk dinilai oleh eksternal. Dalam hal ini DYS yang lulus NPS gitu ya dapat diajukan untuk dinilai oleh asesor di PTPS, sehingga nanti hasilnya adalah lulus atau tidak. Bagi yang lulus akan diterbitkan sertifikat. Nah, di tahapan T2 yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu PSDPTU ataupun DYS ya. Jadi diharapkan, nah di sini kan ada perubahan terkait dengan portofolio DYS yang semula ada 24 butir DD itu direduksi menjadi 1 buah video pembelajaran dan 2 deskripsi diri, masing-masing untuk penelitian dan publikasi, 1 lagi untuk pengabdian masyarakat. Jadi cukup 2 deskripsi diri. Nah, diharapkan dosen pun telah membuat video pembelajaran ini tanpa harus menunggu proses serdos. Jadi juga bisa dilakukan jauh-jauh hari, sehingga ketika datanya ditarik dan dia dianggap sebagai peserta serdos, cukup tinggal diupload saja, dimasukkan URL videonya gitu ya. Kemudian juga dimasukkan juga URL RPS. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya memvalidasi biodata, upload foto, melengkapi portofolio, termasuk juga melengkapi portofolio ini juga bisa dilakukan kapan saja. Nah, berhubung proses BKD juga sudah berjalan melalui sister, ya sebenarnya tinggal nanti klaim saja seperti itu. Validasi daftar riwayat hidup, kemudian penilaian persepsional diri. Nah, yang perlu diperhatikan oleh PSDPTU adalah terkait dengan penilaian persepsional rekan sejawat, atasan, ataupun mahasiswa. Mungkin ada permasalahan di token mahasiswa, nanti bisa disampaikan ke Mas Mahendra, mudah-mudahan nanti bisa ada solusinya. Kemudian ketika masa perhitungan NPS, nah di sini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu PSDPTU, perhitungan NPS itu dilakukan di sister PT. Gitu. Kalau sampai dengan tahun 2020 perhitungan NPS dilakukan di sister pusat. Tapi mulai tahun 2021 ini perhitungan NPS dilakukan oleh PSDPTU. Jadi nanti ada tombol untuk perhitungan NPS. Nanti hasilnya tinggal terlihat mana yang lulus, mana yang tidak. Ketika dosen tersebut lolos perhitungan NPS, maka akan muncul lembar gitu ya, lembar untuk pengajuan DYS. Nah, itu di-download oleh masing-masing dosen, ditandatangani oleh dosen tersebut, pimpinan prodi atau fakultas, kemudian pimpinan perguruan tinggi, diserahkan ke PSDPTU, selanjutnya PSDPTU yang mengupload di di sister PT. Setelah itu klik ajukan dan sinkronisasi. Ya, mohon diperhatikan waktu-waktu yang telah ditentukan pada aplikasi Sister. Dan selanjutnya perlu dipahami terkait dengan alur data Bapak Ibu. Ya, misalkan masuk ke PDDikti, nanti sister pusat akan melakukan sinkronisasi sehingga datanya mengalir dari PDDikti ke sister pusat gitu ya. Agar masuk ke profil ke portofolio dosen, ya berarti sister PT melakukan sinkronisasi. Nah, apakah pertanyaannya mungkin sering muncul sudah dilakukan lewat feeder PDDikti tapi di sister PT belum muncul. Nah, mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Mahendra kira-kira bagaimana solusinya. Kemudian terkait perjalanan TKB, TKDA, Pekerti ataupun AA yang dilakukan oleh penyelenggara bahwa ini salah nih, bukan PDDikti. Ini adalah penyelenggara mengupload di sister pusat gitu ya, kemudian langsung masuk ke sister PT. Berarti agar datanya masuk perlu dilakukan sinkronisasi ya. Jadi ini PDDikti dihilangkan, harusnya tidak ada nih, harusnya cukup ini enggak ada nih, jadi cukup ini saja nih, sister pusat, kemudian sister PT, dan terakhir kalau TKB, TKDA, Pekerja A yang diupload oleh manual oleh dosen, pastikan dosen menguploadnya di sister PT, diklik ajukan, lakukan sinkronisasi, divalidasi oleh Dikti agar hasilnya masuk ke perguruan tinggi, dilakukan sinkronisasi, seperti itu.
perlu kami sampaikan terakhir di gelombang 1 Serdos ini memang belum selesai Bapak Ibu, jadi belum ada hasil siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Kami masih dalam tahap pemetaan DIS ke PTPS. Kemudian di saat gelombang kedua ini juga sudah berjalan. Kemarin terakhir untuk pengisian PDD UKT-PT, mungkin ada permasalahan juga terkait dengan perhitungan NPS ataupun rekan sejawat ataupun mahasiswa ada kendala ketika mengakses untuk penilaian persepsional. Yang pasti bahwa mulai hari ini, apakah ini nanti akan diperpanjang ya, mungkin waktunya tidak melebihi ini Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalaupun diperpanjang ya diupayakan agar pengajuan DIS itu maksimal tetap di 2 November, gitu ya. Oke, tadi di grup juga ada kendala, misalkan apakah mungkin di reset hasil penilaian NPS atau tidak, atau bagaimana, seperti itu. Nah, terakhir yang kami sampaikan bahwa untuk menuju gelombang 3 Serdos, kami harapkan Bapak Ibu bisa mengecek ke sister PT-nya dengan role PST PTU, tolong dilihat di data nominasi, tolong diupload lembar pengesahan BKD-nya, karena ternyata setelah kami cek ada dosen yang seharusnya bisa eligible, tapi ternyata status BKD-nya masih tidak memenuhi. Jadi kami harapkan agar seluruh PSD PTU segera mengupload lembar pengesahan BKD agar bisa diikutkan di Serdos gelombang ketiga. Kami harapkan ini maksimal 3 November 2021. Kemudian kami masih punya PR sedikit lagi untuk menyelesaikan validasi TKBI, TKDA, Pukerti dan AA untuk pengajuan manual oleh dosen dengan status nominasi Serdos. Jadi yang kami validasi adalah dosen dengan status nominasi Serdos. Jadi kalau misalkan dosen telah mengajukan TKB, TKDA, Pukerti AA secara manual, namun statusnya belum masuk dalam nominasi Serdos, itu belum kami validasi dulu, gitu ya, agar kami bisa mengejar target di gelombang 3 Serdos. Nah, intinya di sini Bapak Ibu, kami melakukan penarikan setelah Bapak Ibu mengupload lembar pengesahan BKD, jadi sekitar 4-5 November. Nah, ini mohon maaf pengisian PDD UKT PT-nya agak singkat, dari 6-12 November, jadi dosen juga perlu bersiap-siap untuk membuat videonya, diharapkan sudah membuat, jadi tinggal dimasukkan URL-nya saja. Perhitungan NPS 13-15 November, dan terakhir pengajuan DIS 15-17 November. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan Serdos di tahun 2021 ini. Kami berharap kerjasama Bapak Ibu selaku PST PTU, kemudian tim. Oke, itu saja dari saya. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Mahendra. Silakan Mas Mahendra terkait dengan teknis Serdos.